Halo, selamat datang. Video kali ini merupakan tutorial untuk verifikator kabupaten kota. Pertama, kita masuk ke website sinar.bik.go.id. Klik tombol masuk, masukkan email dan juga password yang sudah terdaftar, atau bisa juga melakukan pendaftaran anggota baru. Kemudian, tombol masuk akan berubah menjadi nama Anda dan klik pada dashboard. Selanjutnya, Anda akan masuk ke menu beranda. Di bagian kanan atas, Anda bisa melihat nama akun Anda dan juga status Anda. Di sini saya sudah menjadi verifikator kabupaten kota. Untuk mengajukan diri sebagai verifikator ataupun surveyor, kita perlu menginput SK tim ke sub pengajuan tugas. Kemudian, klik tambah, pilih pengajuan jenis pengguna, pilih lingkup, pusat, provinsi, ataupun kabupaten kota, pilih provinsi dan juga kabupaten kotanya. Upload SK tim, kemudian pilih mulai masa berlaku dan juga habis masa berlakunya. Lalu klik simpan. Data yang sudah masuk akan muncul seperti di gambar dengan status proses. Kemudian tunggu hingga proses disetujui oleh admin Sinar. Ini memakan waktu beberapa lama. Jika sudah disetujui menjadi verifikator kabupaten kota, kita bisa melanjutkan ke penelaahan. Pada menu pengelolaan data, kita klik pada penelaahan. Untuk memulai penelaahan, klik tambah seperti pada gambar. Pada bagian ini, klik tanggal mulai, bisa dibuat hari ini atau hari di mana Anda membuat penelaahan. Kemudian, cari tanggal selesai sesuai dengan yang Anda inginkan. Bisa 1 minggu atau lebih, tergantung dengan banyaknya data yang akan Anda telaah dan juga waktu yang Anda butuhkan. Lalu, tambahkan judul. Saya membuat judul per periode sesuai dengan alur kerja tim. Biarkan saja pada bagian unsur, yaitu pilih semua klasifikasi dan juga pilih semua unsur, karena kita tidak menspesifikasikan ke salah satu toponim saja. Selanjutnya, pada pengikut verifikator tingkat kabupaten, masukkan nama teman sejawat Anda sebagai verifikator. Pastikan bahwa teman Anda sudah mengajukan diri sebagai verifikator kabupaten kota juga. Jika ada lebih dari satu, bisa klik pada tombol tambah yang ada di sebelah kanan. Selanjutnya, klik simpan. Jika usulan Anda berhasil, akan muncul tampilan seperti ini. Pada penelaahan yang kita buat, yaitu penelaahan toponim Kapotku periode 7, statusnya masih draft. Dan pada aksi, kita perlu mengklik mulai telaah. Sebelumnya, kita bisa mengecek rincian data seperti jumlah data awal, kemudian tanggal mulai, dan juga tanggal selesainya. Pada tombol dengan gambar I, yaitu detail penelaahan, kita bisa melihat jumlah data yang akan ditelaah, data awalnya, kemudian unsur-unsur yang sudah disurvei oleh surveyor. Pada tombol seperti kaca pembesar, merupakan daftar toponim. Pada bagian ini, kita bisa mengecek dahulu data-data apa saja yang sudah masuk dari surveyor. Jangan panik jika Anda melihat ada garis merah seperti di bawah atau pada SDN 38. Ini terjadi ketika nama spesifiknya dimulai dari angka, bukan huruf. Di bagian atas, Anda bisa menemukan belum ditelaah dan juga sudah ditelaah. Ini menandakan jika toponim yang sudah Anda telaah itu akan munculnya di bagian sudah ditelaah, dan juga jika belum, maka akan munculnya pada bagian belum ditelaah. Saat ini, jika Anda mengklik kaca pembesar, Anda belum bisa mengedit apapun atau menyetujui dan menolak apapun. Kita perlu memulai telaah terlebih dahulu. Klik pada tombol centang, klik kirim. Sekarang Anda bisa memulai penelaahan. Tombol ini hanya ditekan jika Anda yakin sudah menyelesaikan penelaahan. Untuk melihat data-data yang akan diverifikasi,
klik pada daftar toponim. Jika Anda sudah yakin dengan seluruh penelaahannya, Anda bisa langsung mengklik tombol terima. Dan jika ingin mengecek satu persatu, klik pada tombol kaca pembesar di setiap data. Jika sudah seperti ini, Anda bisa mengecek satu persatu datanya seperti citra, ataupun foto, atau penamaannya, dan lain sebagainya. Anda bisa mengecek apakah titik geometrinya sudah benar di citra tersebut dengan mengklik pada Bing Aerial ataupun pada OpenStreetMap. Sebagai salah satu unsur yang penting, foto juga perlu diperhatikan, seperti foto utama dan juga foto pendukung. Untuk SD ini kebetulan berada di balik SD lainnya. Jadi, foto utamanya hanya menampakkan bagian depan dan juga pelang nama. Untuk informasi lebih jelas tentang pengambilan foto utama dan juga foto pendukung dapat dilihat di buku panduan untuk surveyor. Di buku panduan dijelaskan bahwa pengambilan foto tidak boleh dalam keadaan portrait, melainkan harus landscape. Pada contoh, hotel ini berada di gang sempit, maka foto utamanya didapatkan semaksimal mungkin, dan foto pendukung ditambahkan untuk menambahkan informasi penunjang. Selanjutnya, contoh pada pantai, pada foto utama memperlihatkan keseluruhan pantai, dan pada foto pendukung memperlihatkan pelang nama dari pantai tersebut. Lalu, objek dapat terlihat jelas, tidak blur, tidak setengah, ataupun miring. Selanjutnya, untuk objek yang tidak memiliki papan nama, seperti di contoh yaitu di masjid, surveyor dan teman bisa membuat seperti di gambar, yaitu dengan menuliskan secara jelas nama dari masjid tersebut dan masuk di foto. Lalu, objek dapat terlihat utuh bila diambil dari jarak jauh, sehingga bangunannya tidak terpotong baik secara vertikal maupun horizontal. Perhatikan pula pada sudut pengambilan foto. Dengan buku panduan ini, verifikator dapat menyeleksi foto mana saja dari toponim yang sudah benar dan dapat menjadi alasan untuk menolak ataupun menerima. Selanjutnya, kita mengecek pada atribut, seperti klasifikasi toponim apakah sudah benar, lalu unsur, nama lokal dan nama spesifiknya, apakah sudah sesuai dengan yang ada di pelang nama gedung tersebut. Untuk mengedit, klik pada ubah atribut. Seperti pada contoh ini, saya akan mengubah nama lokal. Lalu, klik simpan. Kita dapat mengecek apakah namanya sudah berubah atau belum pada nama peta dan juga nama gazetteer. Selanjutnya, bisa juga menambahkan nama lain, asal bahasa, arti nama, sebagai tambahan data. Pada bagian kanan, yaitu pada riwayat toponim, Anda bisa melihat bahwa data ini sebelumnya pernah ditolak dengan alasan titik koordinat yang tidak sesuai. Selanjutnya, kita cek pada lingkup. Di sini lingkupnya desa atau kelurahan. Bisa juga diganti menjadi kecamatan, kabupaten kota, dan sebagainya. Namun, karena SD ini berada di salah satu desa atau salah satu kelurahan, maka lingkup yang digunakan yaitu lingkup desa atau kelurahan. Namun, jika ada sebuah gedung atau sebuah bangunan yang berada di perbatasan antara desa atau antar kelurahan, lingkupnya bisa diganti menjadi kecamatan. Verifikator kabupaten juga bisa mengubah data kabupaten kota, kecamatan, dan juga desa kelurahannya. Jadi, apabila ditemukan bahwa data tersebut salah tempat atau salah ke desa kelurahan, bisa kita ganti. Namun dengan catatan bahwa koordinatnya sudah benar. Jika semua dirasa sudah benar, klik pada simpan atribut.
Lalu klik pada terima dengan gambar centang, atau jika masih ada yang perlu direvisi, klik tolak atau tanda silang merah. Anda perlu memasukkan catatan jika Anda menolak data tersebut, seperti contohnya apabila geometrinya tidak sesuai atau dan lain sebagainya, dan ini bisa dilihat di buku panduan verifikator kabupaten kota di halaman terakhir. Jika data dirasa sudah benar, klik terima, kemudian klik OK. Data yang sudah diterima ataupun ditolak, kita sudah tidak bisa lagi mengeditnya, baik mengedit atribut maupun mengedit spasial. Untuk melanjutkan ke penelaahan selanjutnya, bisa klik pada tombol seperti pada gambar. Anda akan diarahkan ke penelaahan selanjutnya. Karena sudah melakukan penelaahan pada dua objek, kita dapat melihat pada bagian jumlah data ditelaah. Nah, di sini dari 54 data, 2 sudah dilakukan telaah. Kita dapat mengklik pada daftar toponim, pilih sudah ditelaah. Terlihat ada 2 data yang sudah ditelaah, yaitu SD Negeri 38 Oku dan juga kantor Kelurahan Kemalaraja. Karena di awal sudah memilih satu verifikator lainnya, kita bisa melakukan verifikasi bersama. Dan jika sudah menyelesaikan, jangan lupa untuk mengklik tombol tersebut dan klik selesai. Demikian tutorial untuk pengajuan tugas dan juga penelaahan bagi verifikator kabupaten kota. Terima kasih, semoga membantu.